Good morning. Oh, I think I should be using this one. Oh, okay. More freedom in Christ. I want to start by thanking you for the privilege of joining your worship. Saya mau memulai dengan mengatakan adalah kehormatan saya bisa bergabung bersama di dalam ibadah saudara. I was here before in 2016 when President Yuzo was inaugurated. Saya pertama kali datang ke sini pada tahun 2016 di dalam pelantikan Pendeta Yuso. So I'm sorry it has taken me 7 years to come back. Ya, jadi saya minta maaf kalau memakan waktu 7 tahun untuk saya kembali. And the reality is that there is much that has gone on between that time and now. Dan realitanya adalah begitu banyak hal yang sudah terjadi dari waktu itu sampai sekarang. Many of you did not see me in 2016. Ya, banyak dari saudara tidak melihat saya pada tahun 2016. I did see her. She's a wonderful translator. Saya sudah ada di sini waktu itu ya. And I'm privileged this time to be with my wife Jackie. Dan adalah satu kehormatan saya bisa berada bersama-sama dengan istri saya Jackie sekali ini. This is her first time in Ini adalah Indonesia. pertama kali dia datang ke Indonesia. And we've been married 40 years. Dan kami sudah menikah 40 tahun. And she might say, why did it take so long for you to come to Indonesia? Dan mungkin dia akan berkata, kenapa memakan waktu begitu lama sampai saya bisa datang ke Indonesia? The challenge for us this morning is how do we live in the times that God has given us? Tantangan kita pagi hari ini adalah bagaimana kita menjalankan hidup di dalam waktu yang Allah berikan. And I'm a voice that's new to you. Dan saya adalah suara yang mungkin baru bagi saudara. And you might even wonder about who I am. Dan saudara mungkin bertanya-tanya siapa saya. I remember the first question I was asked as president of Calvin Seminary. Saya ingat pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada saya sebagai presiden Calvin Seminary. They did not ask me about some great concept about God. Dan mereka tidak bertanya tentang konsep agung tentang Allah. But the very first question I received from a student Tetapi pertanyaan pertama yang saya terima dari seorang mahasiswa, was this: apakah ini? how do you pronounce your last name? Oh, yaitu ini. Bagaimana kamu menspellingkan last name kamu, nama keluarga? And I have had many years of practice. Dan saya sudah melatihnya, berlatih bertahun-tahun. The name is Dutch in background, Ya, jadi nama saya itu sebenarnya dengan latar belakang Belanda. and how I tell people to pronounce it is Dan saya mengatakan kepada orang bagaimana menyebutnya. made in Blick. Made in Black. Just like made in Indonesia. Ya, seperti made in Indonesia. So consider me from the country of Blick, Ya, jadi anggap saja saya itu dari negara Black. which some say means eyes. Yang ada orang mengatakan artinya mata. So again, what a great privilege. And I see in the back row a student of mine who also is the person who helped coordinate this, Professor Ivan Santoso. Ya, dan saya juga melihat di belakang seorang alumni kami yang mengorganisasi ini, yaitu Ivan Santoso. Who just got ordained last week in Michigan. Yang baru dinobatkan ditahbiskan Desember ya. Oh, minggu lalu. See, I thought I had it hard, but you get many corrections. So you see the title of a lecture. Ya, saudara bisa melihat judul daripada lecture kita hari ini. But this morning I saw a desire for a sermon. Tetapi saya melihat bahwa kayaknya keinginannya adalah sebuah khotbah. So let us compromise. Ya, jadi kita berkompromi. I'm going to do a short meditation. Saya akan memberikan meditasi singkat. The music was so helpful to even choosing the meditation. Dan musik tadi sangat membantu di dalam memilih sebuah meditasi. So if you have your Bibles, turn to 2 Kings 5. Jadi kalau kita melihat 2 Raja-Raja 5. And I would like for us to read, and you'll read initially, Oke. 1 through 19a. Oke, jadi- 2 Kings 5,
1 through 19a. 2 Raja 5, 1 sampai 19a. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elia abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesannya kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban, tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambanya ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Thank you. Out of all that you heard, I want you to remember this key sentence. Dari semua yang saudara dengar, saya mau saudara mengingat kata kunci ini atau kalimat kunci ini. God uses ordinary people for his extraordinary purposes. Allah memakai orang-orang biasa untuk tujuannya yang luar biasa. And so as I see students here, or I think of students online, or even students at the Macedonian school, I think, go ahead. Ketika saya melihat mahasiswa di sini, bahkan juga siswa-siswa di Makedonia, I want you to remember, you who are students, God uses ordinary people for his extraordinary purposes. Saya mau kalian ingat bahwa Allah memakai orang-orang biasa untuk tujuan-tujuannya yang luar biasa. I have the background of being a lawyer and then a church planter and now president of Calvin Seminary. Tadinya saya itu adalah seorang pengacara, kemudian saya juga adalah seorang yang menanam gereja, dan sekarang saya adalah presiden dari Calvin Theological Seminary.
But before that, I was a son of a farmer. Tetapi sebelumnya saya adalah anak seorang petani. And God has called me through those roles. Tetapi Allah kemudian memanggil saya melalui peran-peran tersebut. And where I have hesitated, Dan ketika saya ragu-ragu, I have been affirmed, but God has called people, ordinary people, for His purposes. saya kemudian diingatkan, diteguhkan dengan ingatan bahwa Allah memakai orang-orang biasa untuk tujuannya yang luar biasa. Another example might be a student that Jackie and I met some 30 years ago at Calvin Seminary. Salah satu contoh lain mungkin adalah seorang mahasiswa yang saya dan Jackie ketemu kira-kira 30 tahun yang lalu. He left Indonesia not knowing what was going to happen. Dia meninggalkan Indonesia tanpa tahu apa yang akan terjadi. But God has used him for His purposes. Tetapi Allah telah memakai dia untuk tujuannya. And now he's my colleague at Calvin Seminary. Dan sekarang dia adalah rekan dosen saya di Calvin Seminary. Dr. Yuda Thianto has written a book on Calvin. Dan Dr. Yuda Thianto telah menulis buku mengenai Calvin. And I'm grateful for him and the clothes we wear today. Dan saya bersyukur untuk dia dan baju-baju yang kami pakai hari ini. His nephew created these clothes just for us and your eyes. Ya, karena keponakannya yang membuat baju ini untuk kami ketika kami tiba. And again, we're going to get to the lecture. Dan kita juga akan melihat kelas atau lecture kita. But when I saw the word sermon, I said, there's a Bible passage I would like to share with you. Tetapi ketika saya membaca kata khotbah, saya berpikir, nah di sini adalah perikop Alkitab yang saya mau khotbahkan. So I have no notes. Ya, jadi mengenai ini saya tidak ada catatan. But we have the Word of God. Ya, tapi kita punya firman Allah. The beginning of the passage sets up a contrast. Ya, dan kita melihat di awal perikop ini menunjukkan sebuah kontras. There's Naaman, Ada Naaman, commander of the army, dia adalah kepala pasukan, highly regarded. ya sangat dihormati. And Lord has used Naaman to actually bring about a punishment upon Israel. Dan sebenarnya Allah memakai Naaman untuk memberikan penghakiman kepada Israel. He was a valiant soldier, Dan dia adalah seorang tentara yang hebat. but he had leprosy. Tetapi dia menderita kusta. In the Middle Ages, those who were lepers could not stay with their families. Dan di abad pada waktu itu ya seorang yang sakit kusta tidak bisa tinggal bersama keluarganya. In fact, they had announced leper, leper, so people would stay away. Bahkan mereka harus berteriak ya di mana mereka berada, kusta, kusta supaya orang menjauh. And probably when Naaman noticed his skin disease, he tried to cover it up. Dan mungkin ketika Naaman melihat bahwa dia mulai berpenyakit kusta, mungkin dia mencoba menutupinya. He tried to wash it away, Mungkin dia mencoba membasuhnya. but it was a stain that remained on his skin. Tetapi itu adalah noda yang akan terus ada pada kulitnya. The great Naaman had a heart that was broken. Ya, jadi sang Naaman agung itu mempunyai hati yang hancur. Then we read in verse 2 about a young girl. Tetapi kemudian di ayat 2 kita berbicara tentang seorang anak perempuan kecil. We don't know much about her, Kita tidak tahu banyak tentang dia. but one day she's outside her home. Tetapi suatu waktu dia ada di luar rumah. A band of raiders comes and takes her. Sekelompok penjara kemudian mengambil dia. They take her away to the new country. Dan mereka membawa dia ke negeri yang lain. Can you imagine what she said in that moment? Saudara bisa bayangkan apa yang dia katakan pada waktu itu? The tears of her face. Ya, dengan cucuran air mata. She's a young girl. Dia adalah seorang gadis muda. Think of even your own young people in your family. Ya, bayangkan mengenai orang-orang muda di dalam keluargamu sendiri. Separated from your family. Dipisahkan dari keluarga. Separated from your language and culture. Dipisahkan dari bahasamu dan budayamu. Not knowing where you were being taken. Tidak tahu kemana akan dibawa. And then she's given as a servant girl to Naaman's wife. Dan ternyata dia diberikan sebagai pelayan untuk istri Naaman. What prayers would she have prayed? Doa apa yang telah dia panjatkan? What we don't think she prayed, Yang saya pikir dia tidak doakan, God, bring punishment down on my captors. Allah, hukumlah mereka yang menawanku. But instead, we read almost a prayer. Sebaliknya kita membaca hampir merupakan sebuah doa. If only my master would see the prophet, Sekiranya Tuanku menghadap Nabi, he would cure him of his leprosy.
maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya. And that whisper from that young servant girl Dan bisikan daripada gadis muda itu sends Naaman to the king. mengirimkan Naaman kepada raja, And the king is rejoicing. dan si raja bersukacita. Naaman might be healed. Naaman bisa disembuhkan. And so the king says, I'll write a letter Ya, maka si raja mengatakan, oke, aku akan menulis surat to the king of Israel. kepada raja Israel. And I will also make sure you have 10 talents of silver, Dan saya juga memastikan bahwa kamu mempunyai 10 talenta perak, 6,000 shekels of gold, 6.000 shikal emas, and 10 sets of clothing. dan 10 potong pakaian. Why all that? Kenapa semua itu? Because the king of Aram Karena Raja Aram thought you had to pay for the privilege of healing. berpikir bahwa kamu harus membayar untuk bisa disembuhkan. This is a different God, Ini adalah mereka menyembah Allah yang berbeda. and I have to appease that God. Dan mereka berpikir harus kemudian membujuk Allah tersebut So Naaman is healed. supaya Naaman bisa disembuhkan. So Naaman goes to visit the king of Israel, Jadi Naaman datang mengunjungi Raja Israel who is so upset. yang sangat kesal He cannot bring healing. karena dia tidak dapat menyembuhkan. He tears his robes. Ya, sehingga dia mengoyakkan jubahnya. He thinks if he fails, there will be war. Karena dia berpikir kalau dia gagal akan ada peperangan. The king of Aram will be mad at him Ya, karena Raja Aram akan sangat marah kepada dia. and send even more troops to Israel. Dan bahkan mengirimkan lebih banyak lagi tentara ke Israel. What is he to do? Apa yang harus dia lakukan? But then Tapi kemudian he thinks of Elisha. dia berpikir tentang Elisa. And Elisha has heard of the story. Dan Elisa sudah mendengar apa yang terjadi. And Elisha says, why do you tear your robes? Dan Elisa berkata, kenapa kamu mengoyakkan jubahmu? Send Naaman to me. Kirimlah Naaman kepadaku. And so Naaman came Jadi Naaman datang, with his horses and chariots. ya, dengan kereta dan kudanya. Everybody knew this was an important person. Semua orang tahu bahwa ini adalah orang penting. But then we read again, not of Elisha stepping out, Tapi kemudian kita baca, ya, Elisa tidak datang menemui dia, but a servant of Elisha comes out tetapi pelayan Elisa yang keluar and says that river Jordan, dan mengatakan tuh, pergi ke Sungai Yordan. go back and wash yourself 7 times, Ya, pergilah dan mandilah 7 kali di sana and you will be healed. dan kamu akan sembuh. But Naaman responds not with joy, Tetapi Naaman tidak berespon dengan sukacita, but with anger. tetapi dengan kemarahan. And we specifically know in verse 11 Dan kita bisa melihat di ayat 11, why he was angry. kenapa dia marah. He had certain expectations. Karena dia mempunyai harapan tertentu. He thought Elisha would come out, Dia berpikir Elisa akan menyambut dia. not the ordinary servant of Elisha. Bukan hanya seorang pembujang biasa dari Elisa. And he says, I thought he would come out, Dan dia berkata, aku berpikir, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar. call on the name of the Lord his God, Memanggil nama Tuhan Allahnya. wave his hand over the spot, Ya, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. and cure me of his leprosy, my Dan leprosy. menyembuhkan penyakit kustaku. Aren't the rivers back home better than this river? Tidakkah sungai di Aram lebih baik daripada sungai ini? So he turned away in rage. Ya, jadi dia pergi dengan marah. He was ready to go home. Dia siap untuk pulang. But then the voices of ordinary people came. Tetapi kemudian suara dari orang biasa datang. There was the ordinary servant, the young servant girl. Ya, tadi ada seorang biasa, seorang gadis muda, pelayan yang adalah gadis muda. There was the ordinary servant of Elisha's. Ada pelayan biasa dari Elisa. And now these ordinary servants of Naaman, Tetapi sekarang juga ada pegawai-pegawai biasa dari Naaman. all used by God Semua dipakai oleh Allah to move Naaman to the river Jordan. untuk menggerakkan Naaman ke Sungai Yordan. They respect, these servants of Naaman respect him. Pegawai-pegawai Naaman ini menghormati dia. And they say to him, Dan mereka berkata kepada dia, my father. Bapak,
If the prophet told you to do some great thing, Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, wouldn't you have done it? bukankah Bapa akan melakukannya? How much more? Apalagi sekarang. It says, wash and be clean. Dia hanya berkata, mandilah dan kau akan menjadi tahir. And the words of these ordinary servants Dan kata-kata dari pegawai-pegawai biasa ini washed away Naaman's anger. menghilangkan kemarahan Naaman. I want you to remember the faith of people involved in this story. Saya mau kalian ingat mengenai iman daripada orang-orang terlibat di dalam kisah ini. The young servant girl had faith in God, Father of Abraham, Isaac, and Jacob. Pelayan gadis muda itu mempunyai iman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. And certainly Elisha's servants had the same. Dan tentu saja bahwa pelayan Elisa juga mempunyai iman yang sama. But these servants of Naaman Tetapi pegawai-pegawai Naaman ini, most likely worshipped another god. ya kemungkinan sekali mereka menyembah Allah yang berbeda. God uses all people, Tetapi Allah memakai semua orang. even though those who do not acknowledge him as their Lord. Bahkan mereka yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan mereka. This shows the great power of God, Dan ini menunjukkan kuasa Allah yang sangat luar biasa. his complete sovereignty of all people. Kedaulatannya yang sepenuhnya atas semua orang. And so Naaman goes to the Jordan River, Jadi Naaman pergi ke sungai Yordan. and he begins to dip in that river. Dan dia mulai kemudian menyelupkan dirinya di sungai Yordan. Why 7 times? Kenapa 7 kali? I don't know. Saya tidak tahu. 7 is a number of fullness, Ya, 7 tahun itu adalah tahun kepenuhan. but God could have shown the greatness by doing it the first time. Tapi tentu saja Allah juga bisa menunjukkan kehebatannya dengan hanya melakukan 1 kali. Maybe God is more interested in Naaman's heart than even the cleaning of leprosy. Mungkin Allah lebih tertarik dengan hati Naaman daripada mengenai penyembuhannya. Naaman dips himself the first time Ya, Naaman mencelupkan dirinya untuk pertama kali and was wondering if there's any change. dan mungkin berpikir-pikir ada perubahan enggak tuh. And if there was no change, Dan kalau tidak ada perubahan, was his heart disappointed? apakah hatinya akan kecewa? A second time, Kedua kalinya, a third time, ketiga kali, a fourth time. 4 kali. Maybe the spot seems less. Ya mungkin noda-nodanya itu agak memudar. And so he moves from disappointment Dan jadi dia kemudian bergerak dari kekecewaan to hope. kepada pengharapan. And finally at the 7th time, Dan akhirnya 7 kali. Naaman is healed. Dan Naaman sembuh. What great rejoicing. Ya betapa besar sukacitanya. And so instead of going home, Jadi bukannya pulang, he wants to give thanks. dia mau menunjukkan rasa syukurnya. He comes back to Elisha. Dia kembali kepada Elisa. And he says, "Here, I have all this for you. Dan dia berkata, ini semua barang-barang ini untukmu. The gold, Ya, emas, the silver, perak, the sets of clothing." dan potongan-potongan baju ini. Why? Mengapa? He still thought he Dia had to pay for the privilege. Dia masih berpikir kita harus membayar untuk kehormatan atau jasa yang diberikan. He had to provide some sacrifice Dia harus memberikan persembahan to this God. kepada Allah ini. And what does Elisha say? Dan apa yang dikatakan Elisa? Verse 16, "I will not accept a thing." 16, Elisa berkata, aku tidak akan menerima apa-apa. This is a sign of grace. Ini adalah tanda anugerah. Something that Naaman probably did not understand. Sesuatu yang mungkin Naaman tidak mengerti. But this grace changes lives. Tetapi anugerah ini mengubah hidup. The whisper, the prayer of a servant girl has now brought a change in Naaman. Bisikan daripada doa daripada gadis muda itu sekarang membawa perubahan di dalam kehidupan Naaman. And so Naaman says, "If you won't take from me, Jadi Naaman berkata, kalau kamu tidak mengambilnya dariku, let me take from this land. biarlah aku boleh mengambil sebongkah tanah. Let me take as much dirt as we can carry." Ya, aku akan membawa sebanyak tanah yang bisa aku bawa. And says, "I will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord." Dan aku tidak akan lagi memberikan persembahan korban apapun kecuali kepada Tuhan. But why does he want to take as much dirt as 2 mules can carry? Ya, kenapa dia mau membawa tanah yang bisa digotong oleh 2 keledai?
Is this the first souvenir shop in Israel? Apakah ini adalah what the first shop? Souvenir shop. Apakah ini sebagai souvenir yang dia bawa dari Israel? He knew that he was in different land. Dia tahu bahwa dia berada di negeri yang berbeda. And he still had the idea that he needs to have the land of God to worship God. Dan dia masih mempunyai pemikiran kalau kamu mau menyembah Allah negeri tersebut, kamu perlu tanah dari negeri tersebut. Bible teachers have thought that this is dirt he will lay out in his home. Ya, karena kemudian dia akan menaruhkan tanah itu di rumahnya. This is where he will stand. Dan di tanah itulah dia akan berdiri. This is where he will kneel. Di tanah itulah dia akan berlutut. This is where he will raise up his hands in song. Dan disinilah dia kemudian akan mengangkat tangannya di dalam pujian. To worship the one true God. Untuk beribadah kepada satu-satunya Allah yang sejati. He does wonder when he goes with the king to that temple, the other temple. Tetapi dia juga berpikir-pikir kalau dia mengapit raja pergi ke kuil Allah yang lain. When his knee has to bend with his king. Ketika dia kemudian harus berlutut bersama-sama dengan rajanya. Is he still forgiven? Apakah dia masih diampuni? And Elisha says. Dan Elisa berkata. Go in peace. Pergilah dengan selamat. That's another sermon. Dan itu adalah khotbah yang lain. Tim Keller, a pastor in New York City, seorang pastor di kota New York, shared with an illustration. Ya, berbagi sebuah ilustrasi. Where he wondered. Di mana dia berpikir. And again, it's not in the scripture. Dan kembali itu tidak ada di Alkitab. But would Naaman invite that young servant girl? Apakah Naaman akan mengundang gadis muda itu? To stand in that place. Ya, untuk berdiri di atas tanah itu. And join him in worship. Ya, dan bergabung dengan dia di dalam ibadah. I think that's a good question. Saya rasa itu adalah pertanyaan yang baik. God can use. Allah dapat memakai. Ordinary people. Orang-orang biasa. For his extraordinary purposes. Untuk tujuan-tujuannya yang luar biasa. To even help bring grace. Bahkan bisa memberikan anugerah. To a world that does not know him. Untuk dunia yang tidak mengenalnya. Whatever you do. Apapun yang saudara lakukan. Know that by the power of God. Ketahuilah bahwa dengan kuasa Allah. And by his grace. Dan dengan anugerahnya. Hearts can change. Hati dapat berubah. A mighty soldier. Seorang tentara yang hebat. Through leprosy. Yang menderita kusta. Becomes a servant of the Lord. Menjadi seorang hamba Allah. Let's pray to that God. Ya, mari kita berdoa kepada Allah tersebut. Dear God, thank you for this story. Bapa, kami bersyukur untuk kisah ini. Thank you for the faith of a young servant girl. Terima kasih untuk iman daripada seorang gadis muda ini. As we think about what it means to be a servant in this time. Ketika kami memikirkan apa artinya menjadi seorang hamba pada saat ini. Open our eyes that we might see. Bukalah mata kami supaya kami dapat melihat. Open our ears that we might hear. Bukalah telinga kami supaya kami dapat mendengar. And open our minds and hearts to always receive your word. Dan bukalah akal budi dan hati kami untuk selalu dapat menerima firman-Mu. Thank you again for this wonderful school. Terima kasih juga untuk sekolah yang luar biasa ini. For the faculty, the students. Untuk para dosen dan mahasiswa. And the staff. Dan staf. We desire once again to see ourselves as brothers and sisters in faith. Kami ingin sekali untuk melihat kami sebagai saudara-saudara seiman. You are our Father. Dan Engkau adalah Bapa kami. And may all praise and glory be yours. Dan kiranya semua pujian dan kemuliaan untuk-Mu saja. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Now we'll pick up the lecture, and you saw already this. Ya, jadi sekarang kita akan melihat lecture kita. I was asked to, when coming to Indonesia, to think about leadership. Ya, ketika saya datang ke Indonesia, saya diminta untuk memikirkan mengenai kepemimpinan. I teach a class on leadership in Saya mengajar kelas mengenai kepemimpinan. And I am always
mindful when I come to a different country. Dan saya selalu sebenarnya mengerti ketika saya pergi ke sebuah negeri yang berbeda, negara yang berbeda, That you serve and minister in a different context. ya bahwa saudara melayani di konteks yang berbeda. So please take these words Ya, jadi perhatikan kata-kata ini and filter them through your own hearts. dan filter di dalam hati saudara sendiri. If it is helpful to you, may it be held in your hearts. Ya, kalau itu merupakan sesuatu yang berguna, kiranya saudara menyimpannya dalam hati saudara. I usually pray this. Saya biasanya berdoa seperti ini. Lord, whatever's from you Tuhan, apapun yang daripadamu, that comes through me, yang datang melaluiku, may it stick to people's hearts. kiranya itu boleh tetap ada di hati umatmu. But whatever's not from you, Tetapi jika bukan darimu, may it just fall to the ground. kiranya jatuh saja ke tanah. So if you take notes Ya, jadi kalau saudara mencatat or don't take notes, atau tidak mencatat, that'll be between you and God. itu adalah soal, atau maksudnya saudara perhatikan menyimpannya atau tidak, itu adalah antara saudara dan Allah. This school started in 1991. Ya, sekolah ini didirikan pada tahun 1991. That was the year Jackie and I went to Calvin Seminary. Itu adalah tahun di mana Jackie dan saya pergi ke Calvin Seminary. I had been a lawyer already, Saya sudah merupakan seorang pengacara, but felt a call to ministry. tetapi merasa panggilan dalam pelayanan. It took a while for us to be together in this calling. Ya, jadi memakan waktu yang cukup lama untuk kami bersama-sama di dalam panggilan ini. And then when I came as president in 2011, Dan kemudian ketika saya datang sebagai presiden Calvin pada tahun 2011, Dr. Yuzo graduated. ya, dan Dr. Yuso lulus wisuda. He's president, yeah. He's a PhD graduate of Calvin Ya, Seminary. dia adalah seorang wisudawan di PhD di Calvin Seminary. And I invite you, if you want to learn more about Calvin Seminary, you could talk to him. Dan saya mengundang saudara kalau mau tahu lebih banyak tentang Calvin Seminary bisa berbicara dengan Pak Yuso. He is still highly regarded at our school. Ya, dia masih tetap sangat dihargai di sekolah kami. And he's highly regarded by us who are here today. Dan dia sangat dihargai bagi kita yang ada di sini sekarang. Now we'll see how fast I can talk. Ya, sekarang kita lihat berapa cepat saya bisa bicara. But it's depending on her translation. Tapi tergantung terjemahannya. It'll be all right. Semua akan oke. I want to take you back. Ya, saya mau membawa saudara kembali February of 2020. Februari 2020. I was preparing for my third visit to Indonesia. Saya sebenarnya berencana untuk datang ketiga kalinya ke Indonesia. My wife is coming for her first. Dan istri saya akan datang untuk pertama kalinya. We heard of a virus that was emerging Ya, kami mendengar virus yang muncul. and could spread quickly Dan ternyata bisa menyebar dengan cepat. and was potentially dangerous. Dan ternyata berpotensi berbahaya. We had made plans. Ya, kami sudah membuat rencana. Airplane tickets were purchased. Tiket plane sudah dibeli. Our hosts had prepared our schedule. Dan tuan rumah kami sudah menjadwalkan kami. And then we remember the news. Dan kemudian kami ingat berita ini. 2 Australians visiting Bali, 2 orang Australia yang mengunjungi Bali. and now we know many Australians visit Bali. Ya, dan sekarang kami tahu ternyata banyak sekali orang Australia datang ke Bali. They had been tested Dan mereka sudah dites and found to have COVID. dan ternyata mendapat COVID. Even though that news was about 2 people, Walaupun berita itu hanya tentang 2 orang, there was great panic. tetapi ternyata terjadi kepanikan besar. After many emails, Setelah banyak sekali email, it was decided to reschedule. maka diputuskan akan dijadwal ulang. And we hope to come in the fall of that year. Dan kami berharap bahwa pada musim gugur tahun itu kami bisa datang. What became a few months Tetapi apa yang kami pikir beberapa bulan, has become 3 years. ternyata menjadi 3 tahun. All over the world, Di seluruh dunia, we have been dealing with a global pandemic. kita menangani pandemi global. Millions of people have died. Ya, jutaan orang telah meninggal. In the United States, Di Amerika, we had 102 million cases, ada kasus 102 juta kasus. leading to 1.1 million deaths. Dan membawa 1,1 juta kematian.
Indonesia has 160,000 deaths. Dan di Indonesia ada kira-kira 160.000 kematian. Globally, we have 6.69 million deaths. Secara global ada 6,69 juta kematian. The last few years Beberapa tahun terakhir have been marked by loss, ditandai dengan kehilangan, grief, kepedihan, and lament. dan ratapan. We probably would like to not look back, Mungkin kita tidak mau menoleh ke belakang. but as Christians, Tetapi sebagai orang Kristen, we believe that God holds all time, kita percaya bahwa Allah selalu memegang kendali. past, present, and future in His hand. Masa lalu, sekarang, dan masa depan ada di tangannya. We are invited to listen Dan kita diundang untuk and mendengar learn together dan belajar bersama. so we might serve Him more faithfully. Supaya kita dapat lebih setia lagi melayani Dia. What did I learn? Apa yang telah aku pelajari? Or what have we learned at Calvin Seminary? Apa yang telah kami pelajari di Calvin Seminary? I will highlight a few topics for this first lecture. Saya akan menekankan beberapa area topik di dalam lesson kita ini, Learning through the pandemic. di mana mengenai pelajaran yang kita pelajari melalui pandemi. And the second lecture is learning following the pandemic. Dan kemudian lecture kedua adalah apa yang kita pelajari setelah pandemi. But I even hope now Tetapi bahkan sekarang, you will think of your own questions, ya saudara harusnya memikirkan pertanyaan saudara sendiri, your own insights, ya pengertian saudara sendiri, so we may testify together supaya kita bersama-sama bisa bersaksi about the work of God in our lives mengenai karya Allah di dalam kehidupan kita, and the world that He still so loves. ya dan dunia yang masih begitu dicintainya. So what happened at Calvin Seminary? Jadi apa yang terjadi di Calvin Seminary? We canceled our trip. Kami membatalkan perjalanan kami On Friday, March 13th, 2020, di hari Jumat 13 Maret 2020. the faculty and staff gathered for a special luncheon. Dosen dan staf berkumpul untuk makan siang yang khusus. We gathered in person Kami bertatap muka, without masks. ya tanpa masker. We were celebrating that God had given us some financial gifts. Ya kami merayakan bahwa Allah sudah memberikan kami persembahan-persembahan keuangan. The local state governor of Michigan Dan gubernur negara bagian Michigan on March 10, 2020, pada tanggal 10 Maret 2020 made an executive order memberikan perintah eksekutif declaring an emergency, menyatakan adanya keadaan darurat mandating that all schools dan memerintahkan bahwa semua sekolah would close in-person learning, tidak boleh sekolah berhadapan atau tatap muka but go into online education only. dan hanya boleh melakukan pendidikan secara online. It was introduced as a temporary measure. Dan dikatakan bahwa ini hanyalah sebenarnya sesuatu yang temporer, But it was extended again and again, tetapi kemudian diperpanjang lagi dan lagi. along with those orders about school. Dan bersamaan dengan perintah mengenai sekolah tersebut, There was a stay-at-home order. kemudian ada perintah untuk tinggal di rumah. It said all Michigan businesses Dan dikatakan bahwa semua bisnis Michigan are to suspend in-person operations harus menangguhkan operasi yang memerlukan tatap muka. unless you're part of a critical infrastructure Kecuali kamu adalah bagian dari infrastruktur yang sangat penting, yang kritis. or engaged in outdoor activities Atau kamu terlibat di dalam aktivitas di luar ruangan. or performing tasks necessary to health and safety. Atau kamu harus mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan. You're to stay at home. Kalau kamu bukan seperti itu, kamu harus tinggal di rumah. And that lasted 70 days. Dan itu terjadi selama 70 hari. My wife and our son own a grooming business for animals, pets. Istri saya dan anak saya membuka toko untuk kayaknya memandikan binatang ya, kayak anjing, kucing begitu. For 10 weeks they were closed. Ya 10 minggu mereka harus tutup toko. At first they thought it was vacation, Ya pertama merasa wah enak ya liburan. but nowhere to go. Tetapi tidak bisa kemana-mana. And after 10 weeks, Dan setelah 10 minggu, you can only watch so much Netflix. ya kamu hanya bisa melihat Netflix secara terbatas. And so finally it was opened. Dan akhirnya dibuka.
but limited capacity, tetapi dengan kapasitas yang terbatas. limited time, Ya, waktu yang terbatas, mask, masker, social distancing. dan jarak sosial. It was chaos, Ya, terjadi kekacauan and there was a great deal of confusion. dan banyak sekali kebingungan. I could give you more examples, Ya, saya bisa memberikan contoh yang lebih banyak, but let me just note, tetapi biarlah saya mengatakan saja, instead of a stable situation, bukannya keadaan yang stabil, we had a fluid ya kita memiliki keadaan yang cair, and ever-changing yang situation. selalu berubah, situasi yang selalu berubah. We hope to tell our students they would come back by Easter. Kami berharap bisa mengatakan kepada mahasiswa bahwa mereka sudah bisa kembali pada waktu Paskah. We hope that we could have an in-person graduation, Kami berharap bahwa wisuda kami bisa dilakukan dengan tatap muka. but those hopes crashed into the reality of COVID. Tetapi semua harapan itu hancur di hadapan realita COVID. And instead of an in-person graduation, Dan bukannya wisuda tatap muka, we did a video presentation. kami melakukan presentasi video. And I dressed in my presidential robe. Dan saya berjubahkan jubah presiden. And students who graduated stood 8 feet away. Dan wisudawan wisudawati berdiri kira-kira 2,5 meter jauhnya. We gave air high fives. Ya, jadi kita melakukan high five. And we've all become experts at Zoom. Dan kita semua menjadi ahli dalam Zoom. And we became experts at some of the phrases we learned on Zoom. Dan kita kemudian menjadi ahli di dalam ungkapan-ungkapan yang kita pakai di dalam Zoom. Like, you're muted. Ya, seperti kamu di mute. You're still muted. Ya, kamu masih di mute. So what was temporary was extended again and again. Jadi apa yang seharusnya temporer kemudian diperpanjang dan diperpanjang. In the first few weeks of COVID, Di dalam beberapa minggu awal COVID, someone sent me a link to an article by the Christian thinker Andy Crouch. ada orang yang mengirimkan saya link dari Andy Crouch. The title of that article was Leading Through and Beyond the Blizzard. Di mana judulnya adalah memimpin melalui dan melampaui badai salju. Why every organization is now a startup. Mengapa semua organisasi sekarang memulai baru? I can still send you the link to that article. Saya masih bisa mengirimkan link itu kepada saudara. The article was sent out on March 23, 2020. Artikel itu dikirim pada tanggal 23 Maret 2020. The date is important. Tanggal itu penting. It was just in the first few weeks of a global pandemic. Karena ini baru beberapa minggu sejak terjadinya pandemi global. And it asks this important question. Dan menanyakan pertanyaan dukungan. How long will this last? Berapa lama COVID ini akan berlangsung? When I read the article, Ketika saya membaca artikel ini, I did not want to believe it. saya tidak percaya, saya tidak mau percaya. Instead of saying, we'll be back in a few weeks, Bukannya berkata bahwa kita akan balik lagi di dalam beberapa minggu, it said this will last longer. dikatakan bahwa ternyata ini akan berlangsung lebih lama. And we should treat this situation Dan kita seharusnya menangani situasi ini as a blizzard in a winter. sebagai badai salju di musim dingin. Now you don't know about blizzards. Ya, saudara mungkin tidak In mengerti Indonesia. ya badai salju di Indonesia. Snow and wind. Ya, ada angin dan salju. That's why people come to Indonesia, to get away from that. Karena itu orang datang ke Indonesia menghindari hal tersebut. And then Andy Crouch actually used the phrase, it's an ice age. Ya, bahkan dia memakai istilah ini adalah zaman es kecil. It's a long period of time Ini adalah sebuah waktu yang panjang, periode yang panjang. that will still affect our lives and organizations for many years. Yang tetap akan berpengaruh pada kehidupan dan organisasi kita untuk banyak tahun mendatang. I did not want that article to be true, Saya tidak mau apa yang dikatakan artikel itu benar. but it has become more and more true. Tetapi ternyata terbukti bahwa itu sekarang benar. What are the insights as we move through that pandemic? Apa yang menjadi insight kita, wawasan pandangan kita ketika kita menjalani pandemi ini? The first question and topic Pertanyaan pertama untuk topik ini, is, how do you define leadership? bagaimana kamu mendefinisikan kepemimpinan? I must admit,
Saya harus mengakui that for me and I think many others, bahwa untuk saya dan saya rasa untuk banyak orang, leadership is about making decisions kepemimpinan adalah soal mengambil keputusan and being decisive. dan kita harus tegas. A strong leader. Ya, seorang pemimpin yang kuat. And I did make decisions. Dan saya mau ngambil keputusan. But then the governor extended an order. Tetapi kemudian pemerintah memperpanjang perintahnya. And instead of falling rates of COVID, Dan bukannya COVID itu kemudian merosot atau menurun we had rate-nya, rising rates. ternyata rate-nya malah meningkat. And so I had to redefine what it meant to be a leader. Jadi saya harus mendefinisi ulang apa artinya seorang pemimpin. In a pandemic, Di dalam pandemi, decisions are many times temporary. ternyata keputusan sering sekali hanyalah keputusan temporer. And they're remade with new information. Dan harus dibuat ulang dengan informasi baru. One situation was this. Salah satu situasinya adalah ini. We were going to move our spring break. Ya, kami sebenarnya akan memindahkan break musim semi kami. Because we had hoped that everybody could come back to school after spring break. Karena kami berharap bahwa nanti mahasiswa bisa kembali ke sekolah setelah spring break tersebut. We made the decision on one day, Kami mengambil keputusan pada satu hari, and our students pushed back. tetapi murid-murid kami kemudian mendorongnya. Many of them said, we have family with young children. Banyak dari mereka mengatakan kami mempunyai keluarga dengan anak-anak kecil. We'd love to keep the same spring break, Kami ingin supaya spring break-nya itu tetap sama. even if we don't go anywhere. Walaupun kami tidak akan kemana-mana. We listened. Kami mendengarkan. We reversed our decision. Kami membalikkan keputusan kami. Leadership in a pandemic Kepemimpinan di dalam pandemi is more about listening lebih banyak adalah soal mendengar than making a decision daripada mengambil keputusan. and sticking with it. Dan mengambil keputusan dan tetap pada keputusan itu. Most people want certainty, Kebanyakan orang mau kepastian. and they want clarity. Dan mereka mau kejelasan. But seeking to be certain when everything changes is not possible. Tetapi mau suatu kepastian ketika segala sesuatu selalu berubah adalah ketidakmungkinan. And so, what is leadership? Jadi apakah kepemimpinan itu? In terms of making decisions Berbicara tentang mengambil keputusan or listening, atau mendengarkan? how do you understand that mix? Bagaimana kamu kemudian mengerti kedua hal ini? And has COVID changed your understanding? Dan apakah COVID sudah mengubah pemikiran atau pengertianmu? A second question and topic, Pertanyaan kedua mengenai topik ini, what is community? apakah komunitas itu? In a time of separation Pada waktu pemisahan and social distancing, dan jarak sosial, how do we build and keep community? bagaimana kita membangun dan memelihara komunitas? Some background for this conversation. Latar belakang untuk pembicaraan ini, I was a founding pastor of a church plant. saya adalah pastor yang mendirikan sebuah gereja sebuah gereja. Jackie and I started in the Chicago area with 4 people, Ya, Jackie dan saya memulai dengan 4 orang, our own family. ya, keluarga kami sendiri. And then we grew to about 750 people in weekly attendance. Ya, dan akhirnya bertumbuh menjadi mingguan yang datang itu 750 orang. And on special high services like Easter, 1,200 people come together. Dan untuk ibadah-ibadah khusus seperti Paskah bisa ada 1.200 orang yang datang. At Calvin Seminary, Di Calvin Seminary, where I'm in my 12th year, di mana saya sekarang melayani tahun ke-12, I had a practice of stepping away from my desk ya, saya punya kebiasaan untuk tidak berada, maksudnya keluar dari kantor saya and walking around the seminary dan berjalan-jalan di sekitar seminary and stopping in on people. dan kemudian mengunjungi orang-orang. If you want to look up this concept, Dan kalau saudara mau melihat konsep ini, it's called management by walking around. itu disebut manajemen dengan berjalan-jalan. It also helps good pastors. Dan ini juga membantu pastor untuk menjadi pastor yang baik. But during COVID, Tetapi pada waktu COVID, when I left my desk ya, ketika saya meninggalkan meja atau kantor saya and walked around the building, dan kemudian berjalan di sekitar bangunan, no one was there. tidak ada orang.
What am I supposed to do? Apa yang harus saya lakukan? Many people were working. Banyak orang bekerja, They were working at home. tetapi mereka bekerja di rumah. We used to even have a break every day on campus. Dulu kami juga selalu ada break setiap hari di kampus. One in the morning, Satu pada waktu pagi, one in the afternoon, satu pada waktu sore. where people would gather. Di mana orang akan berkumpul. You could think of it as a coffee break and a tea break. Ya, saudara bisa memikirkannya sebagai break kopi atau break untuk teh. Not everybody came, Tidak semua orang datang, but the opportunity was there. tetapi kesempatan itu ada. Our first steps for rebuilding community were tentative. Ya, kemudian langkah pertama kami untuk membangun komunitas itu merupakan sebuah percobaan. We invited everybody to come to this Zoom room. Ya, kami mengundang orang-orang untuk datang ke Zoom. But if you ever try to hold a conversation with 20 people on Zoom, Tapi apakah saudara pernah mencoba melakukan percakapan dengan 20 orang di Zoom? it doesn't work. Tidak berhasil. Instead of joy, Bukannya sukacita, it brought sorrow. yang ada adalah kesedihan. It showed what we were missing. Ya, dan menunjukkan apa yang kita kehilangan dari kita. We tried it again with breakout rooms. Kami mencoba lagi dengan breakout rooms. The key was that the groups were smaller Ya, bahwa di mana grup itu lebih kecil and we could have better and more conversations. dan memang kami bisa memulai atau mengadakan percakapan yang lebih baik. But we noticed that still many people did not come. Tetapi kami melihat bahwa juga banyak orang yang tidak datang. Instead of a convenient drop by, Ya, bukannya sebenarnya dengan mudah kita bisa drop by untuk berbicara. they had a plan to show up at that Zoom meeting. Ya, sekarang mereka harus merencanakan untuk kemudian masuk dalam Zoom tersebut. We had to lower our expectations. Kami harus menurunkan harapan kami. We tried many things. Kami mencoba banyak hal. Sometimes we gave a Zoom talk with saying, this is our topic. Ya, kadang-kadang kami mengadakan pembicaraan di Zoom dan mengatakan ini topik yang akan kita bahas. Instead of a Christmas lunch where we gathered, Dan bukannya kami mengadakan makan siang untuk Christmas, biasanya kami berkumpul. we gave gift cards to local restaurants. Kami sekarang memberikan kartu gift ya untuk pergi makan di restoran. And then they could at least share the experience of what was the good food they tried. Ya, setidak-tidaknya sekarang mereka bisa berbagi mengenai makanan enak yang mereka makan. Finally, one of my faculty members Dan akhirnya salah satu dari dosen kami said, people need to hear your voice. mengatakan orang perlu mendengar suaramu. And so with that prodding, encouragement, Ya, jadi dengan saran tersebut, I began writing a Monday morning update. saya mulai menuliskan update setiap hari Senin pagi. I give a word of encouragement. Ya, saya memberikan kata-kata penghiburan. Sometimes give stories on finances and academics. Ya, dan kadang-kadang memberikan kisah dan juga keadaan keuangan kami. I give links to stories and videos, Kami juga memberikan link untuk cerita-cerita dan video. even special music. Ya, bahkan musik-musik yang khusus. You're going to be in the next update. Saudara akan ada di update berikutnya. Just as a way of connecting. Hanya supaya saya bisa berhubungan. And people have been giving me suggestions. Dan kemudian orang-orang lain memberikan saya saran. What was interesting for me, Apa yang menarik bagi saya? I wondered if anybody was reading this. Ya, saya itu bertanya-tanya apa ada yang membaca. But every once in a while, Tetapi kadang-kadang someone will tell me, I remember your story. ada orang mengatakan pada saya, aku ingat cerita yang kamu berikan. And sometimes the most popular feature Dan kadang-kadang fitur yang paling populer is the music suggestions. adalah mengenai saran musik. Maybe you know the blessing song. Ya, mungkin saudara tahu mengenai pujian blessing. I remember one faculty member saying that every week he and his wife played the blessing song. Ya, saya ingat salah seorang dosen mengatakan bahwa dia setiap minggu dengan istrinya memutar lagu blessing tersebut. Community is still present. Komunitas masih ada.
but in a different form. tetapi di dalam bentuk yang berbeda. How do you measure community? Bagaimana kamu mengukur komunitas? Is it by people being in the same room? Apakah dengan berapa banyak orang di ruangan yang sama? Or do you recognize there are others who might be watching? Atau kamu menyadari bahwa ada orang-orang lain yang bisa melihat? What does presence look like? Apa arti kehadiran? So I would like all of you to just do something to help those online. Would you turn to the camera and wave to them? Ya, jadi If you saya can mau see them. supaya saudara membantu Just wave mereka them. yang online. Ayo coba melambaikan tangan kepada kamera. See, they've been sitting by themselves. They need to know that we know they're there. Jadi saudara, mereka duduk sendirian. Jadi mereka perlu tahu bahwa kita tahu mereka ada di sana. We're probably always going to be living with changes. Kita mungkin akan selalu hidup dengan perubahan. We live with the reality of remote work. Ya, kita sekarang hidup dengan realita pekerjaan jarak jauh. Even from our own family. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri. My daughter, who's 27 years old, Anak perempuan saya yang berumur 27 tahun, a graphics arts designer, dia adalah seorang desainer grafik. she lost her in-person job during COVID. Ya, dia kehilangan pekerjaan yang harus ngantor itu pada zaman Covid. She has a new job. Tapi sekarang dia mempunyai pekerjaan baru. She lives in Grand Rapids. Dia tinggal di Grand Rapids. She now works for a firm in Seattle, Washington. Sekarang dia bekerja untuk perusahaan yang di Seattle, Washington. All remote. Semua jarak jauh. And that's the world we will live and pastor in. Dan ini adalah dunia di mana kita akan melayani dan menggembalakan. We're dealing with remote work as faculty and staff. Ya, kita menangani pekerjaan jarak jauh sebagai dosen dan staf. We have asked our faculty to choose 2 days on which they're on campus. Ya, kami meminta dosen kami untuk memilih 2 hari di mana mereka datang ke kampus. Just as a way of seeing each other specifically. Untuk supaya kami bisa dapat berjumpa satu dengan lainnya. One of the ways that I can help you maybe is to think about time A, time B, and time C. Salah satu hal yang mungkin bisa menolong adalah kalau kita melihatnya sebagai time A, B, dan C. Time A represents the time before the pandemic. Ya, time A adalah waktu sebelum pandemi. It's seen as normal. Ya, dilihat sebagai normal. B is the time frame of living through or stumbling through the pandemic. Ya, B adalah kerangka ketika kita menjalankan kehidupan semasa pandemi ini. And then comes time C. Dan kemudian time C. Many people want time C to be like time A. Banyak orang mau supaya waktu atau time C ini sama seperti waktu A. But time C is its own. Tetapi time C itu adalah dirinya sendiri. Do you remember the people of Israel who left Egypt? Saudara ingat mengenai orang Israel yang meninggalkan Mesir? They were headed to the promised land. Mereka sebenarnya menuju kepada tanah perjanjian. But when they were wandering in the desert, Tetapi ketika mereka berkelana di padang gurun, they wanted to go back to Egypt. mereka mau kembali ke Mesir. Now, I'm not saying time C is the promised land, Saya tidak mengatakan kalau time C itu adalah tanah perjanjian. but we need to recognize the time C that we live in. Tetapi kita harus mengenali bahwa kita sekarang hidup di time C. And we really cannot get back to normal time A. Dan kita tidak mungkin kembali kepada time A yang normal itu. So how are you going to live in the new time? Jadi bagaimana saudara akan hidup di dalam waktu yang baru ini? What does it mean to be a leader in this new time? Ya, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam waktu yang baru ini? What does it mean to build community in this new time? Apa artinya membangun sebuah komunitas di dalam waktu yang baru ini? I'm going to share with you a story from a book, Canoeing the Mountains. Saya mau berbagi sebuah cerita dari buku Canoeing the Mountains. Jadi berkano melewati gunung-gunung. The United States was a young country in 1803. Amerika pada waktu itu masih merupakan negara yang sangat muda pada tahun 1803. They had just purchased a lot of land from France. Ya, mereka baru saja membeli banyak sekali tanah dari Prancis. It needed to be explored. Dan tentu saja tanah-tanah yang mereka beli itu mereka perlu eksplor. They especially wanted to find a way from the Atlantic Ocean
to the Pacific Ocean. Dan mereka terutama mau supaya bisa melalui atau menjangkau dari Atlantic Ocean kepada Pacific Ocean. From the middle of the country, Dan dari tengah-tengah negara itu, they began to head west on a river. mereka mulai kemudian menuju barat melalui sungai. They took canoes because they thought by the river they could find the Pacific Ocean. Mereka memakai kano karena berpikir dengan memakai kano mereka bisa mencapai Pacific Ocean. Lautan Pasifik ya. But the river stopped. Tetapi ternyata sungai itu berhenti. They saw instead the Rocky Mountains. Tetapi yang mereka lihat adalah pegunungan Rocky. And they had a choice. Dan mereka harus memilih. Do they take the canoes Apakah mereka membawa kano mereka or they have to leave the canoes? atau mereka harus meninggalkan kano mereka. They couldn't canoe the mountains. Karena mereka tidak mungkin berkano melalui gunung. The title of the book. Itu adalah judul dari buku itu. And so they left the canoes Jadi mereka meninggalkan kano itu. to continue to explore the new land. Dan mereka kemudian melanjutkan mengeksplor tanah yang baru itu. Todd Bolzinger, the author of the book. I'm sorry. The author of the book. Ya, penulis daripada buku itu, He says that there are two things, the technical challenge and adaptive challenges. ya, dia mengatakan ada dua hal, yaitu what was that? Technical 10. challenge. Yeah. Page 10 and 11 especially. We've chopped this, we've changed this. So. Ya, jadi adalah berbicara tentang technical challenge And we're coming to our break dan soon. adaptive challenges. Yeah. Technical challenges is when you say, we can do better if we just did something more or better or bigger. Ya, tantangan teknis adalah ketika kita berkata kita dapat melakukan yang baik kalau kita melakukan dengan lebih, ya, kita melakukan lebih hebat lagi. Instead of one service, we should have two services. Jadi bukannya satu ibadah, kita lakukan dua ibadah. The key words are more, better, and big. Ya, jadi kata-kata kuncinya adalah lebih, lebih baik dan lebih besar. And then we can make things again normal. Maka kita kemudian akan menjadikan kembali normal. But adaptive challenges Tetapi tantangan adaptif don't respond to more, bigger, and better. bukan berespon dengan lebih, lebih baik dan lebih besar. You are in new territory, Karena kamu sekarang berada teritori yang baru. and we need to take risks and experiment. Dan kita perlu berani mengambil resiko dan mencoba-coba bereksperimen. In order to move forward. Ya, supaya kita dapat maju ke depan. And we should do so with the confidence that God is with us. Dan kita harus melakukan dengan keyakinan bahwa Allah menyertai kita. When we've come through COVID, Ketika kita melalui COVID, there are many burdens on us. banyak sekali beban pada kita. There are burdens on your faculty, staff, and your president. Ya, ada beban untuk dosen, staf dan presiden atau ketua. And there's been burdens on you. Dan ada beban pada saudara. But we're going to talk about in the second hour Tapi kemudian kita akan berbicara pada sesi berikutnya, what may help us get through this time di mana semoga bisa menolong kita melewati waktu ini as faithful servants of God. sebagai hamba-hamba yang setia dari Allah. You've done an awesome job. Ya, kamu melakukan hal She's yang doing luar the biasa. PowerPoint. Ya, melalui I PowerPoint. changed things up a little bit. Tapi saya mengubah sedikit, ya. But my goal was to be done by 10 for us to be able to take still a break. Ya, And then tapi- we'll save all the questions for this after the second lecture. Ya, tapi saya diberitahukan bahwa kita akan berhenti di jam 10 untuk break, ya. Nanti tanya jawab akan kita lakukan pada I sesi hope that's kedua. okay with my president. Ya, saya berharap itu oke. Jadi